warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Kuni dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Pada term 2 ini kita belajar tentang kelahiran Nabi Muhammad dan juga masa kecil beliau. Nah, kalian pasti sudah banyak menonton film-film tentang Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu, dalam video ini Miss Kuni akan mencoba memberikan review dari semua materi kita untuk term 2 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi dilahirkan di kota Makkah, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Pada saat itu bersamaan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Abrahah. Dia berasal dari Yaman, membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Pembahasan kedua adalah silsilah atau garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi dilahirkan dari garis keturunan yang terhormat seperti berikut ini. Kakek moyang beliau bernama Kilab. Kilab kemudian memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Qusay. Qusay memiliki seorang putra yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki anak laki-laki yang bernama Hashim. Dan Hashim mempunyai seorang putra yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memiliki anak laki-laki yang bernama Abdullah. Nah, Kilab juga memiliki seorang anak yang bernama Zuhroh. Lalu Zuhroh mempunyai seorang putra yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf kemudian memiliki anak laki-laki yang bernama Wahab. Dan Wahab memiliki anak perempuan yang bernama Aminah. Aminah menikah dengan Abdullah, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kakek beliau adalah Abdul Muthalib dan ayahnya adalah Abdullah, sedangkan ibundanya adalah Aminah. Nah, anak-anak, kita hafalkan sekali lagi yuk nama-nama mereka. Ayah Nabi bernama Abdullah. Ibunda Nabi namanya adalah Aminah. Sedangkan kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Nabi memiliki seorang paman yang bernama Abu Thalib. Nabi juga mempunyai seorang ibu yang menyusui beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah hafal semuanya? Berikutnya kita akan mengingat kembali bagaimana masa kecil Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu, ketika kecil Nabi tinggal di desa bersama ibu yang menyusui beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau tinggal di desa selama 4 tahun. Setelah itu dikembalikan kepada ibunya. Dan ketika berumur 6 tahun, Nabi diajak ibunya berziarah ke Yasrib, yaitu mengunjungi makam ayahnya. Nabi pergi bersama ibunya dan seorang wanita yang bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, ibu Nabi mengalami sakit lalu meninggal dunia di sebuah desa yang bernama Abwa. Ibu Nabi dimakamkan di desa tersebut. Setelah itu, Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang laki-laki yang sudah tua, berumur 88 tahun. 2 tahun kemudian kakek Nabi meninggal dunia karena sakit, sehingga Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat itu Nabi masih berusia 8 tahun. Bersama pamannya ini, Nabi belajar bekerja, yaitu dengan mengembala kambing. Nabi juga belajar berdagang. Pada usia 12 tahun, Nabi sudah diajari berdagang oleh pamannya. Nah, itulah kehidupan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Lalu seperti apa sih sifat dan perilaku Nabi kita tercinta? Nabi adalah seorang anak yang sangat baik.
Nabi memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Nabi juga senang memaafkan orang lain. Dan sifat Nabi yang keempat adalah Nabi sangat murah hati, artinya suka membantu dan menolong orang lain, dan dermawan, yaitu tidak pelit. Nabi suka sekali bersedekah. Yang kelima, Nabi bergaul atau berteman dengan siapapun juga. Jadi Nabi tidak pilih-pilih di dalam berteman. Yang keenam, Nabi sangat rendah hati atau tidak sombong dan juga menghormati orang lain. Nabi juga sangat jujur. Beliau tidak pernah berbohong dan bisa dipercaya. 8. Nabi senang mendoakan orang lain. Sifat kesembilan, Nabi tidak pernah menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Kemudian selain itu, Nabi juga tidak pernah melakukan kemaksiatan atau dosa atau sesuatu yang melanggar perintah Allah. Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian yang ke-11, Nabi juga memiliki kecerdasan yang sangat bagus dan cepat menyelesaikan pekerjaan beliau. Nah, itulah sifat-sifat Nabi yang sangat baik. Selain itu, sejak kecil Nabi dikenal sebagai anak yang jujur, tidak pernah berbohong, sehingga penduduk Makkah memanggil beliau dengan sebutan Al-Amin. Kalian tahu apa itu Al-Amin? Yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, itulah ya, semoga kita bisa mengikuti sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW di masa kecil yang sangat penuh dengan perjuangan. Semoga kita bisa meneladani atau mencontoh kesabaran dan ketabahan Nabi dalam menghadapi segala ujian hidup. Dan kita bisa meniru sifat dan perilaku baik dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.